Welcome to GPT Immanuel Family. Kami sangat bersuka cita menyambut saudara dapat hadir beribadah di tempat ini, baik saudara yang mengikuti ibadah secara onsite maupun saudara yang mengikuti ibadah secara online. Dan kami juga sangat bersuka cita menyambut saudara yang baru pertama kali hadir maupun yang sudah lama dan baru hadir kembali. Kami sangat menyambut kehadiran saudara di tempat ini. Nikmatilah pujian dan penyembahan serta firman Tuhan yang menguatkan di GPT Immanuel Denpasar, Jalan Tukat Musi 6 nomor 6. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita tetap semangat untuk memuji memuliakan Tuhan. Amat terlebih kita rindu, kita dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan menyapa juga buat seluruh sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini kita akan dilawat oleh Tuhan secara luar biasa. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, lakumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Glory buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan, belas kasihan Tuhan. Tuhan nyatakan atas setiap hidup kami bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, kami mau datang dengan sungguh-sungguh. Kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena terlebih kami akan dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau lawat kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau lawat kami dengan urapan-Mu Tuhan.
Biarlah Tuhan di dalam pelayanan dan pengiringan kami akan Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Allah. Boleh memenuhi setiap kami pagi hari ini. Bahkan melawat kami setiap kami yang ada pagi hari ini. Baik sidang jemaat yang ada di tempat ini, sidang jemaat yang berada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati, mengurapi dan melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak izinkan segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, apapun bentuknya yang coba mengganggu, menggagalkan, baik mengganggu areal yang kami pakai di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Kami bersatu hati, kami kata hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Hancurkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Sebaliknya Roh Kudus yang menolong dan memberkati kami, ibadah kami, pelayanan kami pagi hari ini Tuhan. Kami juga memberkati gereja-gereja yang lain yang Tuhan mengadakan ibadah yang sama Tuhan berhadiran. Tuhan hadir boleh melawat setiap gereja-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percayakan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Seberapa banyak kita yang rindu dilawat oleh Tuhan pagi hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita persiapkan untuk memuji dan memuliakan anugerah Tuhan. Mari kita bebaskan roh kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, Kaulah satu-satunya, ya, sumber dari segalanya. amin. Kau kebenaran yang selalu pegang, kau keyakinan untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Sama-sama kita katakan, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang, kau keyakinan untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. ya, Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Ya, sorak bagi Allah kita. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, ya,
Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari Engkau penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan hati
Mari kita renungkan dalam hati kita. Betapa besar kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam setiap hidup. Tuhan itu baik, teramat baik dalam hidup. Rasakan kebaikan Tuhan sampai pagi hari. Haleluya. Tuhan, ku rasakan haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah yang hidup, yang memberkati kami, agar kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, berkat ibadah pagi hari ini. Urapi dengan urapan yang baru, agar kami semua menikmati kemurahan Tuhan. Bahkan juga Tuhan tolong, biarlah setiap kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Bahkan jemaat yang ada di rumah semuanya diberkati oleh Tuhan. Segala kuasa jahat yang masih mengganggu pikiran perasaan hati kami, kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapak, berkati gereja-gereja lain. Seperti Tuhan juga memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom. Ya, kembali kita berjumpa dalam ibadah pagi hari ini. Bersyukur ada ibadah tatap muka ya, onsite. Kan kita berdoa supaya nanti Tuhan terus campur tangan sehingga semua bisa terjadi karena anugerah Tuhan. Baiklah, pagi ini saya akan tetap berbicara mengenai keyword ya. For success itu ada 9. Dan pagi ini kita akan memeriksa mengenai fokus. Ya. Jadi ada yang namanya ketekunan, saudara, lalu cerdas, ya. Lalu juga sifat mengampuni, humble, rendah hati, dan juga sederhana, berdisiplin dan optimis. Ya, saudara, nanti dihafalkan, nanti untuk komsel bersatu ditanyakan. Puji Tuhan ya, tanggal 3 Desember ada komsel bersatu. Lalu juga sekarang adalah fokus, terfokus gitu ya. Jadi fokus, sama-sama ucapkan fokus. Amin ya. Kita baca ya, saya akan bacakan buat saudara dalam Mazmur 123. Ya, 123. Biasanya Mazmur 23 itu sangat terkenal. Ya, gembala yang baik ini
123 ayat 1 dan ayat 2 saja. Saya mau bacakan demikian. Nyanyian Siara, kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Ya. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyongonyanya. Ya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Ya, jadi fokus ya, saudara, di mana digambarkan bahwa Bapak kita ya Tuhan itu ada di bersemayam di sorga. Seringkali kan kita doa Bapak kami yang di sorga. Nah, saudara, jadi terus ayat yang kedua itu seperti hamba ya digambarkan memandang tangan. Ya, kalau hamba laki-laki memandang tangan tuannya, ya hamba yang perempuan memandang tangan nyonyanya. Ya, puji Tuhan. Saudara, ini sesuatu hal yang menarik ya, jadi fokus kita. Yang pertama, saudara, kita melihat keadaan sorga. Ya. Jadi fokusnya kan kepada sorga. Pada waktu perjanjian lama ini ditulis, saudara bisa baca apa sih seperti apa sih keadaan di sorga itu, ya bagaimana keadaan Tuhan itu, bagaimana sifat-sifatnya. Kita bisa baca dalam Yesaya 63 ayat yang ke-15 ya. Yesaya 63 ayat yang ke-15. Ya, saya bacakan buat saudara. Ya, pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu. Jadi ini sekarang situasinya Tuhan ya, yang dari sorga. Tadi kita disuruh melihat Tuhan, tapi kita sekarang melihat Tuhan dulu. Ya, yang bersemayam di sorga itu keadaannya bagaimana? Saudara, di sini dikatakan yang kudus dan agung. Ya, jadi Tuhan itu kudus ya. Bukan saja kudus tapi agung, ya luar biasa. Ya, agung itu luhur ya saudara. Ya, terus yang kedua, di mana kecemburuanmu? Jadi Tuhan itu di samping sifatnya agung, luhur, suci, tapi Tuhan itu juga pencemburu. Ya, pencemburu loh saudara. Tapi bukan pencemburu istilahnya kayak manusia itu ya saudara. Tapi pencemburu Tuhan itu terutama kalau umatnya itu menyembah ya kepada ilah-ilah yang lain. Ya, saudara, dia paling kalau dalam perjanjian lama itu paling tidak suka ya. Apalagi bangsa Israel itu. Maka itu disebutkan Allah itu pencemburu. Ya, kadang-kadang kan ada istri suka cemburu. Saudara, kalau istri suka cemburu itu kadang-kadang cemburu buta. Ya. Pernah ada suami itu punya istrinya cemburuan, setiap salaman sama wanita siapa aja itu cemburu, kan nggak boleh itu, namanya cemburu buta. Ya, saya sampai pernah bergurau lebih baik kalau salaman pakai tangan dari kayu aja palsu ya, digini ya, masa cemburuannya seperti itu. Nah, saudara, terus perkasa. Ya. Allah kita itu perkasa itu saudara nggak terkalahkan. Tidak tertandingi, ya ada kan ya Allah yang tidak tertandingi. Ya, terus juga kalau sudah baca ya di dalam ya jadi disebutkan kediaman yang kudus dan agung, di mana kecemburuanmu dan keperkasaanmu. Ya. Hatimu yang tergerak. Nah, hatimu yang tergerak ini dalam bahasa lain disebut kerahiman. Ya, kerahiman itu adalah belas kasihan atau peduli. Ya, jadi Allah itu adalah Allah yang penuh belas kasihan. Nah, belas kasihan itu adalah bagaimana Tuhan itu merasakan ya, rasa sakitmu itu ada dalam hidupku, itu namanya belas kasihan. Jadi kalau Tuhan melihat itu rasa sakitnya orang itu ada di dalam hatinya Tuhan. Itu namanya belas kasihan. Dan juga ya dan kasih sayangmu. Ya, janganlah kiranya engkau menahan diri. Jadi Tuhan itu yang di sorga itu saudaraku agung, kudus, ya, pencemburu, ya, perkasa, lalu penuh dengan kerahiman, belas kasihan, saudara. Dan juga
Yang kelima adalah penuh dengan cinta. Ya, cinta, saudara ya, kasih sayang. Kasih sayang yang luar biasa, itulah Tuhan. Ya. Jadi kita disuruh fokus ya kepada Tuhan yang ada di sorga itu, yang bersemayam. Saudara, nah itulah yang perlu kita mengerti. Ya. Jadi Tuhan yang seperti sifatnya tadi, agung, ya, kudus, luhur, ya, pencemburu, ya, bagian juga perkasa, ya, penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan cinta, ya, kasih sayang. Saudara, kalau bulan Februari itu kan setiap ada namanya Valentine, ya, itu kasih sayang seringkali digambarkan eros, ya. Tapi kasih sayang Tuhan itu adalah agape, ya, kasih yang rela berkorban. Nah, jadi kita berfokus kepada Tuhan yang seperti itu. Saudara, memang kita harusnya bersyukur ya kepada Tuhan Yesus, karena kalau di dalam 1 Timotius 6 itu ayat yang ke-16 ya, itu digambarkan yang tidak terhampiri, ya. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-16. Ya, saya bacakan buat saudara. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, ya, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ya, saudara, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi saudaraku, dalam perjanjian lama itu kalau ya Tuhan yang bersemayam di sorga itu sifatnya seperti itu. Kudus, ya, agung, luhur. Tapi dia juga pencemburu, saudara, gak main-main. Ya, kalau ada umatnya itu sudah mencintai yang lain, yaitu Allah itu cemburu. Ya, dan itu sudah terbukti. Bangsa Israel itu, saudara, sebagai bangsa pilihan tidak bisa setia kan. Sampai akhirnya Yesus datang ke dunia ini, sehingga diberikanlah kesempatan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, dulu Israel itu adalah bangsa pilihan. Sekarang kita adalah umat pilihan. Gereja itu adalah umat pilihan. Yang keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Yang dulu tidak peroleh belas kasihan, sekarang memperoleh belas kasihan. Ya saudara, jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Tadi itu gak bisa terhampiri, gak bisa. Saudaraku, hanya akhirnya Yesus datang ke dunia ini. Sehingga jalan, maka itu Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara, kalau orang ngerti ya, Yesus itu siapa, kita harusnya bersyukur. Karena dia itu sebagai penjembatan untuk kita bisa dekat dengan Bapa yang di sorga. Ya, maka itu saudara, sering kalau saya menyembah Tuhan itu saya berterima kasih kepada Allah Tritunggal, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selalu begitu. Ya, saudara, Allah yang Esa. Ya, jadi bersyukur, jadi keadaan yang seperti tadi itu, siapa yang bisa menghampiri? Ya, terang yang tak terhampiri, tidak ada seorang pun yang bisa. Nah, maka itu Yesus datang ke dunia ini, saudara, ya, bagaimana kita sebagai orang-orang yang berdosa itu mengalami yang namanya dipulihkan hidup kita. Saya selalu memakai 4 kata kunci. Yang pertama adalah penciptaan, yang kedua pemberontakan, yang ketiga adalah penebusan, ya, dan yang keempat, saudara, penyempurnaan. Ya. Jadi kalau kita sudah ditebus, ya, kalau kita sudah ditebus, jangan sampai kita memberontak lagi. Ya. Sebab dari penebusan ini kita disempurnakan. Ya. Ada istilah return to Eden. Ya, saudara, dulu manusia di Taman Eden yang sudah diusir keluar, ya, Yesus sebagai pintu itu, ya dia yang dihukum, ya, dia datang sebagai korban pembuka jalan sehingga kita masuk dalam suasana Taman Eden. Ya, saudara, maka itu nanti dalam kitab Wahyu itu bagaimana suasana saudaraku ya, istilahnya Taman Eden yang dipulihkan itu. Ya, kita kembali ke sana dalam penyempurnaan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, saudara, yang datang ke dunia ini supaya kita bisa, ya, bagaimana nanti satu saat kita berada di sana. Ya, di mana tadi yang kita sudah baca bahwa Allah yang bersemayam di sorga itu yang kudus.
kudus, yang agung, ya, yang juga sifatnya pencemburu. Ya. Saudaraku, waktu bangsa Israel itu kan dalam perjanjian lama itu kan, saudaraku, selalu mereka kan tidak bisa masuk Kanaan. Itu bahkan raja-raja juga itu selalu ada penyembahan berhala. Ya, itu memang membangkitkan cemburunya Tuhan. Saudara, nah itu sebabnya akhirnya Yesus datang, dia mati di kayu salib seolah-olah dia menanggung ya bagaimana hukuman atas ya saudara terhadap dirinya itu. Itu sepertinya cemburunya Tuhan itu ya, digambarkan ditanggung oleh anaknya sendiri ya, dosa seluruh dunia itu. Dan saudaraku ya kita akan tahu sendiri ya kalau kita lihat bagaimana Tuhan waktu ada di kayu salib itu ya dia istilahnya menanggung dosa kita, kutuk, sakit penyakit, hukuman, bahkan juga sampai kepada maut sudah dikalahkan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sebagai pembuka jalan. Sehingga kita bisa nanti satu saat bukan saja berfokus tetapi sampai di sana. Haleluya. Sampai di sorga di mana yang tidak terhampirkan tadi. Ya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa saudara. Supaya kita dibenarkan di dalam dia. Ini orang Kristen kalau nggak ngerti ini ya. Itu ikut Tuhannya itu gampangan. Ya. Kalau dia ngerti pengorbanan Kristus, tidak mudah dia meninggalkan Tuhan, saudara ya. Jadi 2 Korintus pasal 5 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, kita. Jadi saudara dalam Yesaya 53 sebetulnya ya segala yang buruk itu telah diterima oleh Tuhan. Supaya yang terbaik diberikan kepada saya dan saudara. Ya, dalam Yesaya 53 itu ayat yang kelima, ayat yang sangat terkenal. Ya saya bacakan supaya diingat terus pada pagi hari ini. Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ini. Jadi dulu penciptaan, pemberontakan, penebusan, penyempurnaan. Jangan sampai setelah ditebus memberontak lagi. Saudara, kita tidak bisa masuk dalam penyempurnaan. Sayang, ya, kita tidak akan bisa melihat suasana sorga yang tadi. Di mana tempatnya Allah bersemayam. Maka itu Yesus datang ke dunia ini, saudaraku. Dia itu membawa satu penebusan, pemulihan buat manusia. Tetapi dia yang tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya, saudara, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi kita bersyukur sama Tuhan Yesus, amin. Ya. Saudara mau cinta Tuhan, Tuhan Yesus selamanya, amin. Itu nyanyian sekolah minggu itu bagus ya. Apa? Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah apa? Benci dosa, dosa kecil, dosa besar. Ya. Sampai kemarin dalam Yakobus 4:17, kita tidak disuruh berbuat baik saja nggak mau, itu namanya dosa. Ya. Saudara, maka itu seringkali ya, saya sudah ini beberapa kali saya sudah ingatkan. Hati manusia itu cuma ada dua, keinginan dan keputusan. Ya, keinginan ada dua, keinginan jahat itu daging, keinginan baik itu roh. Ya, apa yang kita putuskan. Keputusan juga ada dua, ya atau tidak. Maka itu firman Tuhan, ya, tidak, tidak. Ya, lebih daripada itu jahat. Saudara, kalau yang jahat itu kita bilang tidak. Ya, luar biasa. Ya. Tapi kalau yang jahat kita bilang oke, inilah daging itu menuai kebinasaan. Tapi banyak orang Kristen yang ini yang bahaya. Keinginan yang baik, keinginan roh itu seringkali orang Kristen juga enggak mau. Tuhan suruh yang baik, kita tunda.
Saudara, kemarin dalam Amsal pasal 3, kalau berbuat baik itu kalau kita bisa jangan ditahan. Ya. Nah, banyak orang Kristen tidak bisa maju. Mengapa? Karena Tuhan suruh itu dia bilang, belum waktunya Tuhan. Ya, tidak bisa Tuhan. Waktu Musa bilang aku tidak bisa berbicara, Tuhan kasih jalan keluar. Itu kakakmu Harun. Ya, bisa. Itu suruh apa namanya? Suruh berbicara. Saudara, kadang-kadang kita juga begitu, disuruh tidak mau, disuruh tidak mau. Maka itu kita nggak bisa bertumbuh rohani kita. Ya. Tuhan tidak mau kita ini hanya cuma untuk diri kita sendiri. Saya sering kali gambarkan di Israel itu ada 2 tempat kan, Laut Mati sama Danau Tiberias. Tuhan mau kita seperti danau ini, ada kehidupan. Ya. Saudara, jadi kalau keinginan yang baik, ayo kita lakukan. Keinginan yang baik kita mau lakukan. Puji Tuhan. Saudara, sehingga hidup kita semakin hari semakin bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya. Ya, jadi mari saudara kita lihat. Hanya Yesus yang sudah menanggung semuanya supaya kita bisa satu saat ya, bukan saja berfokus tetapi kita bisa masuk ke sana. Bagaimana keadaan Allah yang agung, yang kudus, dia juga memang dia cemburu, saudara. Pencemburu kalau enggak, tapi cemburunya itu bukan demi kebaikan. Ya, saudara enggak kalau saya sering kali bilang ya, kita ini bermain seperti main sepak bola itu ada garisnya. Ya. Selama kita di dalam itu kita putar-putar, kita bolak-balik, jongkir balik itu enggak ada masalah. Tapi kalau kita keluar garis, baru itu ada ya di apa namanya? Di peluit ya. Semprit, prit gitu ya. Ada garis, hakim garis juga ada. Saudara, itu kalau maka itu kita selama ada di sana kita bebas. Maka itu Tuhan, firmanku memberikan kebebasan, rohku memberikan kemerdekaan. Tapi kalau keluar itulah maka Allah itu sifatnya cemburu. Ya kemarin siapa Ezra itu menyampaikan firman. Ya, saudara kadang-kadang perlu dikoreksi, ya perlu juga ditegur. Kadang-kadang juga perlu dihukum, tapi juga jangan lupa Tuhan itu juga memberkati. Ya, saudara kalau salah ya diluruskan, firman Tuhan juga sama, berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, ya, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin saudara, tambah hari tambah cinta Yesus, amin. Tambah hari tambah setia, tambah hari tambah percaya. Karena hanya Yesus yang bisa begitu membawa kita ke sana. Hanya Yesus yang bisa membawa ke sana. Saudara, kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Ya, haleluya. Nah, sekarang bagian yang kedua, saudara hamba, ya posisinya tadi seperti hamba memandang kepada tangan tuannya. Ya, baik hamba laki-laki memandang tangan tuan, ya hamba perempuan memandang kepada tangan nyonya. Saudara, jadi kita untuk berfokus kepada Tuhan, saudara bahkan kita bisa masuk di dalam kerajaan sorga nanti. Kita berterima kasih kepada Yesus yang luar biasa. Tapi kita perlu fokus. Saudara seperti Rasul Paulus itu berlari-lari pada yang ada di hadapannya. Ibrani pasal 12 yang kedua, mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita kepada iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, ya mengabaikan kehinaan, tekun pikul salib ganti sukacita, yang sekarang duduk di takhta, di sebelah kanan takhta Allah. Saudara kita ya sebagai hamba, ingat ya posisi kita sebagai hamba, ini penting saudara. Ya. Sebab kalau posisinya bukan sebagai hamba, ya saudara, hamba itu dalam Lukas pasal 17 itu saudara ya, itu kan dia tadinya kerja di ladang. Ya sudah capek, lalu pulang, dia pikir sama tuannya dikasih makan. Ya, terus malah disuruh kerja lagi. Tolong buatkan makanan buat aku ya. Terus saudara, apa yang terjadi? Mereka tetap melakukan, tidak ngomel. Ya. Maka itu hamba itu dalam bahasa aslinya kan dolos. Dolos itu sama dengan budak. Ya. Budak, saudara kita ini belajar loh. Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan saudaraku ya.
yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri dan menjadi serupa dengan manusia, bahkan menjadi hamba lah, dolos. Saudara, dan taat sampai mati di kayu salib. Nah, kita ini semua ini belajar loh, saudara. Ingat ya, kita mau belajar jadi orang-orang yang rendah hati. Orang yang sombong itu, saudaraku ya, sulit berfokus kepada Tuhan. Waduh, zaman sekarang ini kan orang sombong banyak. Di sini nggak ada yang sombong, amin. Oh, belum tentu. Tes ya. Sudah kemarin itu lagi viral kan di itu namanya di Jakarta itu, seorang ibu-ibu wah marah-marah gara-gara jalannya terhalang itu, ya, kata-katanya kotor. Nah, kebetulan musuhnya itu anggota DPR, dia kan bilang bintang 3 macam-macam. Akhirnya kita lihat sendiri kan, ya, berdamai tapi suasananya juga dipermalukan kan seperti itu. Ya. Saudara, kadang-kadang kesombongan itu Tuhan nggak mau loh, saudara. Maka itu posisi kita harus belajar, suami, istri, anak, orang tua Kristen itu harus belajar namanya mengosongkan diri. Menjadi budak, menjadi hamba. Ya, waktu dalam Lukas 17 itu, apakah saudara terus begitu capek, disuruh terus ngomel, marah? Ya, tidak. Ya, coba dibaca Lukas 17 yang ke-10. Ya. Lukas 17 yang ke-10 itu. Jadi mengapa? Tadi yang pertama kita lihat semayam di sorga itu, kita berterima kasih sama Yesus yang akan membawa kita ke sana. Tapi posisi kita sebagai orang yang berfokus, ya, kita perhatikan memandang tangan, ya, memandang tangan. Saudara, kita lihat dulu sebagai hamba, ya, Lukas 11 ayat yang ke-10 saya bacakan. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, ya, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ya, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan, saudara. Jadi ini kalau cerita di atasnya, saudara. Sudah capek disuruh, tuannya nggak ngomong terima kasih lagi. Ya. Kalau ayat yang ke-9, ya, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Tidak. Ya. Saya pernah kan ikut dulu istilahnya leadership itu kan ada 3 kata kunci yang bisa membawa ke istilahnya hubungan baik, ya, tolong, terima kasih, maaf itu. Saudara, kalau kita sering gunakan tolong, ya, setelah kita dapat terima kasih, ya, kalau terus maaf ya gitu, itu bagus ya. Tapi sebagai posisi hamba, kalau kita tidak dapat ucapan terima kasih, kita nggak boleh marah. Saudara, malahan kita dibilang, ya kami hamba-hamba yang tidak berguna. Ya, kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara, nah kadang-kadang coba orang yang sombong itu apa? Gampang tersinggung. Ya, kadang-kadang ucapan dikit aja, wih sakitnya berhari-hari. Itu masih sombong, saudara. Ya, waktu Haman itu aja tidak mau Mordekai itu nggak mau belutut tunduk gini aja udah marah, nggak dihormati itu marah. Maka itu dalam Galatia pasal yang kelima itu kedagingan itu kan selalu ada 3 hal itu. Galatia pasal yang kelima ayat 26 ya, gila hormat itu daging, saudara. Ya, Galatia pasal 5 ayat yang ke-26, dan janganlah kita gila hormat lah. Kalau nggak dihormati, marah. Siapa aku? Dia nggak tahu siapa dia. Ya. Saya masih keturunan apa? Keturunan ular beludak. Waduh, keturunan. Saya masih berdarah biru. Ya, padahal darahnya merah. Ya. Terus, dan janganlah kita saling menantang loh. Orang saling menantang itu sombong, saudara. Nggak bisa ngalah. Ya, kata-kata sedikit, panas. Ya. Masa orang dibilang
Tidak terima aku. Suruh dia ke sini minta maaf, mencium kakiku. Oh, padahal kakinya bau. Jangan-jangan orang cium langsung pingsan. Terus ya, dan saling mendengki. Nah ini loh, ini daging, puncaknya daging itu seperti itu. Ya, wih, hamba itu dolos, budak itu enggak ada. Tuannya enggak ngomong terima kasih ya, enggak boleh sakit hati. Ya, enggak dianggap ya. Sulit loh saudara. Kadang-kadang suami istri udah menikah puluhan tahun, sifatnya itu kalau enggak mau rendah hati, marah. Ya. Kadang-kadang, Bapak ini enggak tahu, Mama sudah kerja ya, dari pagi sampai malam, 1 kali 24 jam. 1 minggu 7 kali 24 jam. Ya memang, 1 minggu kan 7 kali 24. Sudah begini, wah masih tidak terima. Suaminya juga begitu, saling tidak terima. Tidak dihormati sedikit aja tidak terima. Dia pakai ayat, hormatilah ya suamimu. Oh, sudah saya renung-renung, tidak gampang. Biar hamba Tuhan, sudah nggak gampang mau mengosongkan diri itu. Kalau kita nggak mau belajar sama Tuhan, mengapa Tuhan bilang, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, ya. Mari datang kepadaku, aku berikan kelegaan. Belajarlah padaku, aku rendah hati, lemah lembut. Ya. Rendah hati kita tuh perlu belajar sama Tuhan. Saudara, 1 Petrus pasal 1 yang ke-22 sampai 25 itu. Masih ingat enggak? Ya, tidak berbuat dosa, saudara, dicaci maki tidak balas caci maki, menderita tidak mengancam. Ya, saudara, sudah itu enggak main-main. Jadi posisi sebagai hamba, saudara, nah sekarang ya baru kita bisa berfokus. Mengapa fokus kepada tangan? Ya, kepada tangan tuannya. Tangan ini kan luar biasa saudara, tangan. Tangan ini luar biasa. Ya seperti tadi kalau BL-nya dia bilang begini nih, tahu saudara. Itu namanya repeat ya, ulang lagi. Ya, kalau begini gini ya. Itu berhenti gitu ya. Ya. Gitu ya, ya Wan ya. Kalau berhenti mana Wan? Gini. Atau gini, gini. Ya. Kalau saudara sama orang lain tuh kan begini ya. Ya sama pelayan namanya hambanya tuh gini dan datang tuh. Ya. Tahu dia ambil apa? Ambil whisky. Saudara, ya. Saya tuh kalau di Tiara itu Pak Alvarez nggak ada. Pak Alvarez itu pengawas ya, pimpinan di sana. Saudara, di sana kan ada kartu itu ya, anggota VIP itu loh. Kalau belanja sekian tuh dapat kartu itu. Nah kebetulan ya saya itu punya kartu itu saudara. Ya, parkir itu nggak usah pakai kartu, tinggal gini aja udah tahu dia. Ya. Tinggal begini aja, ini namanya apa? VIP gitu, gini aja udah tahu. Satu saat kartu saya habis, saya nggak berani gini, akhirnya saya bayar 2.000, kan terduduh. Kalau kartunya habis masih begini kan terduduh, saya bayar 2.000. Ya, tapi begini aja cukup. Nah, kalau saya masih berlaku kartunya saya begini, ya ngerti lah bahasa tangan itu. Nah sekarang saya mau ngajak saudaraku ya, bahasa tangan-tangan itu adalah bicara kekuasaan. Ya kalau Tuhan berkamu ya seperti nyanyian itu bagus ya, nyanyian apa? Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan itu apa? Kekuasaan. Kalau Tuhan bilang aku serahkan kepada tangan suku bangsa orang lain itu berarti kita diberi kekuasaan dia. Kalau kita berada di tangannya Tuhan itu aman saudara. Kekuasaan Tuhan. Jadi tangan itu berbicara tentang kekuasaan. Sudah bisa baca dalam Keluaran 15 itu ayat yang ke-6. Ya. Mazmur 98 yang pertama. Nanti ya saya rasa itu nanti sudah bisa baca di rumah. Ya, tapi tangan sudah saya ingat
Ada nyanyian yang lama ini, coba kita dengar ya nyanyian ini. Tolong dia disiapkan. Ya, ini nyanyian Ku Berharap. Berharga di mataku, ya dalam pandanganku. Kau berharga di mataku, aku yang mengasihimu. Kau ku panggil, kau ku tebus, ku jadikan milik kesayanganmu. Kau ku bentuk, kau ku ciptakan untuk kemuliaanku. Kau berharga di mataku, ya dalam pandanganku. Kau berharga di mataku, aku yang mengasihimu. Kau ku panggil, kau ku tebus, ku jadikan milik kesayanganmu. Kau ku bentuk, kau ku ciptakan untuk kemuliaanmu. Ku berharga di matamu, mulia dalam pandanganmu. Ku berharga di matamu, Yesus yang mengasihiku. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayanganmu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaanmu. Untuk kemuliaanmu. Ya, puji Tuhan. Ada dua hal. Ya, hamba-hamba ini harus berfokus kepada tangannya Tuhan. Saudara, yang pertama, dia itu memanggil dan menebus kita. Ya, memanggil dan menebus kita. Di tangan kekuasaan Tuhan itu memanggil dan menebus saya dan saudara. Ya, dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14, ya, oleh pengampunan dosa, ya, oleh kuasa darah Yesus kita sudah dipindahkan. Saudaraku, dipindahkan itu kan kekuasaan Tuhan. Saudara pindahkan barang saja ya, barang itu dari belakang ke depan itu perlu tangan yang kuat untuk bisa membawa ya saudara ke depan. Untuk bisa memindahkan dari kerajaan yang gelap menuju pada kerajaan anaknya yang terkasih, kita perlu tangan yang kuat, yaitu kekuasaan Tuhan. Sehingga saudara kita tadinya jadi sebagai hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Ya, puji Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-6 itu ayat 17 sampai 22, ya, itu perlu tangan Tuhan yang kuat. Ya. Bangsa Israel, saudaraku, waktu dijajah selama 400 tahun lebih itu, ya, di Mesir menjadi orang-orang yang diperbudak, ya, sampai mereka itu, saudaraku, berseru. Ya. Waktu mereka bekerja di Ramses itu disuruh membangun Sphinx ya. Saudara, itu waktu saya pernah ke Mesir itu juga,
besarnya bukan main tuh. Ya. Itu bangsa Israel juga ya seperti bentuknya seperti singa juga yang dulu ya itu mereka menjadi seperti budak. Ya. Mereka berseru akhirnya saudaraku mereka bisa keluar dari Mesir dari perbudakan oleh tangan yang kuat. Nah, kekuasaan Tuhan yang siapa yang bisa memindahkan saya dari perbudakan dosa? Ya. Yang bisa percaya kepada Yesus. Itulah tangan Allah yang kuat yang memindahkan kita dari kerajaan kegelapan. Kalau tidak ada tangan yang kuat berarti kita tetap. Ya. Maka itu kita bersyukur kita sudah dimerdekakan dari dosa. Saudara, supaya kita juga menjadi hamba dosa lagi menjadi hamba kebenaran dalam kehidupan saya dan saudara. Itu tangan Tuhan yang kuat. Nah, tapi kita ada tangan Tuhan juga setelah itu apa? Ya, ku dibentuk, ku diciptakan. Untuk kemuliaannya. Jadi tidak cukup hanya dipanggil, ditebus. Tapi sekarang tangan Tuhan itu saudaraku. Jadi hamba itu yang memandang tangan Tuhannya. Fokus hidup saya dan saudara itu dibentuk oleh tangan kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Saudara ya, di dalam nanti saudara bisa baca sendiri ya. Di dalam Kolose pasal 1. Sekarang kita lihat. Ku dibentuk, ku diciptakan. Saudara, ini yang kedua. Jadi tidak hanya memindahkan kita ya ditebus, dipanggil, selesai tidak, tetapi sekarang dibentuk. Ya, saudaraku, di dalam Yesaya 43 ayat 7 dikatakan apa? Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Wow. Ini tangan Tuhan. Fokus kepada tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu. Ayat yang ke-21 pasal 43. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Itu maksudnya. Ya. Puji Tuhan. Saudara tidak cukup kan kita cuma diampuni dosa kita setelah itu selesai. Tidak. Sekarang kita mau dibentuk oleh tangan Tuhan. Nah sekarang masalahnya mau atau enggak mau. Saudara banyak orang Kristen tidak mau dibentuk. Ya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-45 ayat 9 coba kita baca. Yesaya pasal 45 ayat 9 di sini sudah ada orang-orang yang nggak mau dibentuk oleh tangan Tuhan itu. Ya. Apa akibatnya? Ya. 45 ayat yang ke-9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Oh saudara ya. Tadi hamba memperhatikan tangan tuannya. Tangan yang penuh dengan kuasa ini memanggil dan menebus saya dan saudara. Tapi tangan yang sama ini membentuk hidup saya supaya kita bisa memasyurkan kemuliaan Tuhan. Tanpa dibentuk tidak mungkin. Maka itu ketika Tuhan membentuk kita, dulu ada nyanyian, tangan Tuhan sedang merenda sesuatu apa yang sangat mulia. Wow. Ketika direnda memang tidak baik. Saudara, kadang coba lihat ya, sulaman itu kan depannya bagus. Coba lihat belakangnya. Ya, belakangnya kelihatannya nggak berbentuk. Tapi dari proses itu depannya begitu baik sekali. Orang sampai terkagum. Ya. Saudara, tangan Tuhan membentuk. Jadi kalau kita dibentuk oleh Tuhan, jangan kita memberontak. Seperti di sini dikatakan, ya berbantah. Ikut Tuhan enggak enak. Ya. Saya kemarin dapat laporan, saudaraku, ada seorang jemaat dia nyalakan gereja. Ya, dia bilang begini, gereja kok ngelarang orang merokok. Ya, siapa yang ngelarang? Merokok. Loh, saudara, enggak, kita cuma menghimbau, enggak melarang, saudara. Kamu ngerokok ya silakan. Ya orang uang-uangnya kamu. Ya, mau belanjakan terserah. Tapi dalam Yesaya 55 dikatakan jangan membelanjakan sesuatu yang bukan roti. Ya.
Jangan membelanjakan uang bukan yang tidak berkaitan dengan firman Tuhan, apalagi itu merusak tubuh kita. Saudara, maka di sini kalau kita dibentuk, jangan kita berbantah dengan yang membentuk kita. Memang prosesnya tidak enak. Tapi, ya kan ada namanya proses, progres, dan result. Ya. Proses ada, tapi ada hasilnya. Jangan berkata tentang hasil kalau tidak mau diproses. Tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu, ya saya sering kali bilang, kadang-kadang kita dicoba ya, diuji, tapi Tuhan itu yang pegang termostatnya, itu yang panasnya itu loh, dia itu yang megang kendalikan. Ya, saudara, tangan Tuhan yang luar biasa. Ya. Dia tidak melampaui kekuatan, dia tahu bagaimana orang ini dibentuknya, sehingga nanti disiapkan menjadi orang yang mempermuliakan Tuhan. Si Tuhan, saudara kalau kadang-kadang Tuhan yang menciptakan tuh masih sabar loh. Ya, masih sabar. Saya baca tadi Yeremia 18 itu ayat 4 dan ayat yang ke-6. Kalau ya nanti kalau ini umpamanya enggak cocok ya dibentuk, ini masih mau dibuat yang lain lagi. Ya, dalam nanti sudah bisa baca dalam Yesaya pasal yang 65 ayat yang kedua itu, sabar Tuhan itu membentuk saya dan saudara. Ya. Tapi kalau enggak mau dibentuk, ya enggak jadi orang Kristen. Maaf saudaraku ya, walaupun sudah kenal orang jadi orang Kristen puluhan tahun, tapi kalau nggak mau dibentuk ya tetap ya jadi dia sendiri. Bukan jadinya kehendak Tuhan, jadi seperti dirinya sendiri. Bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya kadang-kadang kan orang, aku ya begini ini. Ya nggak bisa saudara, kita ini dirubah. Ya, dibentuk sama Tuhan. Seperti Rasul Paulus itu dulu dia ganas, penghujat, menganiaya. Setelah kenal Tuhan berubah hidupnya. Karakter yang baik dipakai Tuhan, saudaraku. Tapi untuk kemuliaan Tuhan, dipakai untuk kemuliaan, dibentuk sama Tuhan. Saudaraku, Rasul Paulus kurang lebih 14 tahun. Ya. Diproses sama Tuhan. Sama juga kita, saudara semua. Tangan yang sama, yang sudah menebus memanggil kita dipindahkan, tapi tangan yang sama juga membentuk kita supaya kita menjadi untuk kemuliaan umat yang telah kubentuk akan memasyurkan namaku. Haleluya. Kalau nggak mau dibentuk ya nggak mungkin lah saudara memasyurkan nama Tuhan, malahan mempermalukan nama Tuhan. Ya. Dibentuk itu dalam segala hal sampai aku kita itu. Ya. Sehingga Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi yang ada di dalam hatiku adalah Yesus. Saudara Yesus. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga nanti kalau kita udah terbentuk ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, itu sudah terbentuk. Tapi kalau belum terbentuk, ya kayak tadi itu. Saudara, ya, gila hormat, saling menantang, saling mendengki, dagingnya masih kuat. Ya, maka itu kita bersyukur tangan Tuhan. Nah, ada satu ayat, saudara, ketika kita dibentuk oleh tangan Tuhan, kita minta pengertian. Dalam Mazmur 119 ayat 73, ya. Mazmur 119 ayat 73, ketika tangan Tuhan membentuk kita, saudara, mari kita mau ya, mohon pengertian. Ya, 73 Mazmur 119 ayat 73. Ya. Saya baca ya. Mazmur 119 ya. Ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku, tangan Tuhan. Terus apa yang harus kita lakukan? Berilah aku pengertian, ya, supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu, belajar. Kalau sedaya memang kan dibentuk itu kan gak enak. Saya selalu bilang penderitaan itu cuma ada 4 saja yang jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Penderitaan sebagai pembunuh, sebagai pencuri, sebagai penjahat, sebagai pengacau, jangan.
Kalau 4 ini orang menderita udah wajar. Ya. Tapi penderitaan yang lain, penderitaan karena Yesus. Saudara, ketika kita dibentuk, ya kan saudara mungkin sedang mencari nafkah dalam keadaan sulit, ya. Diproses itu biasa, tenang saudara. Tetap jujur, tetap setia. Ya. Dalam keadaan apapun, penderitaan itu saudaraku, itu tangan Tuhan sedang membentuk kita. Maka itu, saudaraku, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Saudaraku, berilah aku pengertian, ya, supaya aku dapat belajar. Ya, jangan seperti yang tadi itu, melawan malah. Apa kau berbuat? Ya, kamu tidak punya tangan sampai begitu. Berani sama Tuhan, saudara. Kan banyak orang gitu. Waktu sedang dalam keadaan dibentuk, marah-marah. Nggak ngerti, saudara. Padahal itu diproses, ya, proses. Kita ngalami kesusahan dulu, saudara. Saya waktu dulu alami pertama-tama susah, saudara. Ya. Hidup harus berhemat luar biasa. Ya. Tapi tetap belajar taat kepada firman Allah. Ya. Apa yang terjadi? Itu kalau sudah dibentuk sama Tuhan, bisa memasyurkan Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Tangan, seperti hamba laki-laki memperhatikan tangan Tuhannya, seperti hamba perempuan memperhatikan tangan nyonya sampai dia memperoleh kasih. Ya. Sehingga tuh, saudaraku tadi, kamu tidak akan kusebut sebagai hamba lagi, tapi sahabat. Tapi nanti satu-satu Tuhan bilang, kamu tidak akan saya sebut lagi sahabat, tapi kamu kekasihku. Wow, naik tingkatnya, luar biasa. Ya, yang terakhir dalam 2 Timotius pasal 2 itu, nah, saudara, kalau mau kita bejana itu mau siap pakai, dibentuk itu siap pakai. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 20. Ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai maksud yang kurang mulia. Ya. Dan yang terakhir, emas itu saudaraku dan perak itu dipakai ya untuk maksud yang apa? Yang terakhir untuk maksud yang pertama ya. Pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21, jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dibentuk ini. Ya. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Oh, saudara siap pakai, ya, untuk layak dipakai, ya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ini loh saudara. Ya. Jadi mari kita belajar fokus pada tangan Tuhan yang memanggil, menebus kita dipindahkan. Tapi yang kedua ini, tangan Tuhan ini membentuk, suami-suami dibentuk, istri-istri dibentuk, supaya menjadi keluarga yang bisa bersatu. 2 jadi 1 itu enggak gampang saudara. Ya, tapi bisa. Amin suami istri, amin. Kalau 2 tetap 2. Saudara, suami istri itu ya bagaimana bisa fellowship, bersekutu. Terang sama terang baru bisa. Terang sama gelap enggak bisa bersekutu. Ya, maka itu kalau suami dibentuk, istri dibentuk, dua-dua bisa memasyurkan nama Tuhan. Ya, sama seperti ya waktu ada dulu Ananias dan Safira, 2 orang sepakat tapi dalam hal yang jelek. Mereka berani mendustai Roh Kudus. Akhirnya mereka mati, saudaraku ya. 2-2. Tapi ada suami istri seperti Priscilla, Aquila. Ya, saudara itu dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Ada juga seperti pertama kali Maria dan Yusuf. Ya. Saudara, suami istri yang dua-dua dibentuk oleh Tuhan. Ya, caranya Tuhan membentuk Maria, cara Tuhan membentuk Yusuf. Mereka bersatu melahirkan Yesus yang luar biasa. Ya. Dan Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Tapi kalau mereka nggak ada kesepakatan, tapi sepakat untuk hal yang baik. Haleluya. Maka itu suami yang dibentuk, istri yang dibentuk, saya percaya
Suami istri akan memasyurkan nama Tuhan. Saudara semua akan memasyurkan nama Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan, ku berharga di matamu, ya mulia dalam pandanganmu. Ya, puji Tuhan. Sama-sama katakan fokus. Ya. 1, 2, 3. Amin. Fokus sama siapa? Sama tuh. Memandang apanya? Tangannya. Haleluya. Kekuasaan Tuhan luar biasa. Ya. Sama-sama dibagi diri. Nyanyikannya. Di matamu, mulia dalam pandanganmu, ku berharga di matamu, Yesus yang mengasihiku. Sekali lagi, ku berharga di matamu, mulia dalam pandanganmu, ku berharga di matamu, Yesus yang mengasihiku. Ku dipanggil, ku ditebus, ku dijadikan milik kesayangannya. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan. Amin. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Kita mau tundukkan kepala. Saudara, gambarkan bahwa saudara memandang tangan Tuhan yang sudah memanggil, yang sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Hanya tangan yang kuat, kekuasaan itulah memindahkan saya dan saudara. Tapi juga pandanglah, Tuhan juga akan membentuk, menciptakan kita agar kita bisa memasyurkan namanya. Saya tidak tahu pada pagi hari ini mungkin tangan Tuhan sedang membentuk saudara, tapi percayalah ketika semua selesai pembentukannya, saudara akan dipakai Tuhan untuk maksud-maksud yang mulia. Haleluya. Kita bersyukur hidup manusia yang tadinya sia-sia, ketika kita percaya Tuhan, menjadi hidup yang berarti, memiliki masa depan yang pasti, bukan terbatas di dunia ini, tetapi kita pada kekekalan yang luar biasa. Mari saudara ucapkan syukur pada pagi ini. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan terima kasih, aku sudah mengenal Engkau, kekuasaan-Mu yang luar biasa. Satu saat kita bisa berjumpa dengan apa yang digambarkan tadi. Allah yang agung dan kudus, Allah yang pencemburu, Allah yang perkasa, Allah yang penuh dengan kerahiman. Oh, Allah yang penuh dengan kasih sayang. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Tidak ada satupun yang akan terhilang
Tidak ada satupun yang meninggalkan Engkau Tuhan. Tapi tetap cinta, tetap setia. Sebab Allah yang kami sembah adalah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berkati Tuhan, berkati kami semua pada pagi hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus terus berkarya. Sehingga kami semua menjadi umat yang sudah dibentuk dan memasyurkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur pagi hari ini. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk, kita akan dengarkan IM3. Hai Shalom Jemaat Immanuel yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya Nesya dan rekan saya Avita dalam multimedia kesayangan kita IM3 News Clip edisi Minggu 28 November 2021. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan informasi yang hangat dan terupdate seputar perkembangan gereja kita Immanuel. Informasi pertama kami awali dengan Channel of Blessing untuk kelompok 2 pada hari Selasa yang lalu. Sedangkan pada hari Jumat kembali diadakan Smile. Berikut cuplikannya. Ketiga hal ini kalau kita lakukan, tidak takut sebab Tuhan menyertai, tidak dibatasi sebab Tuhan meneguhkan dan menolong kita seperti Bapak Abraham. Nah, dan yang ketiga, jangan banyak alasan, saudara. Jangan sampai kita sedikit-sedikit tidak mungkin, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tidak akan bisa mengalami kemajuan dan kemenangan. Padahal Tuhan berjanji, aku akan memberikan kemenangan. Dan kita akan melihat bagaimana mujizat Tuhan. Smile, see miracle in life every day. Jadi kita akan melihat bagaimana keajaiban Tuhan. Selamat malam, sampai ketemu lagi pada tahun depan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.
informasikan bahwa minggu depan gereja kita masih tetap mengadakan ibadah secara onsite dan online melalui Facebook dan YouTube GPT Immanuel pada pukul 8 pagi. dan dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu pada pukul 10 pagi. Sedangkan untuk ibadah kedua diadakan pada pukul 6 sore di MCC. Kami informasikan bahwa pada tanggal 1 Desember akan diadakan Immanuel Worship Night pada pukul 7 malam. Sedangkan pada hari Jumat akan diadakan Komsel Bersatu melalui aplikasi Zoom pada pukul 7 malam. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Kami informasikan juga bahwa gereja kita kembali mengadakan baptisan selam pada tanggal 12 Desember. Untuk itu, bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis, agar segera mendaftarkan diri melalui ketua Komsel masing-masing. Kami tetap menghimbau kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah secara onsite agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, demikianlah seluruh informasi telah kami sampaikan dari meja redaksi M3. Saya Avita dan rekan saya. Nesya, mohon pamit undur diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan salam IM3. Enteos, enteos, enteos. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, amin. Berapa banyak kita yang diberkati oleh Tuhan, lambaikan tangan kita semua. Tuhan memberkati, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari. Sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau bersorak sekali lagi buat Tuhan. Kala satu-satunya sumber dari segalanya, yang kebenaran yang selalu
kita sama-sama bilang enteos 3 kali. 1, 2, 3. Enteos. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Sebentar kami pulang, kita hanya meteraikan berkat-Mu atas kami semua. Sehingga roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita. Saudara yang terkasih, terimalah berkat kemurahan dari Allah Bapa, cintanya dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua hari ini, esok, lusa, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali, kekal selama-lamanya. Di dalam nama, segala nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan Yesus Kristus memberkati kami. Semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.